Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ren Adwiwi dengan NIM 05011182842913 dari Prodi Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Peran Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Pertanian merupakan industri primer yang mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air, dan mineral, serta modal dalam berbagai bentuk pengolahan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang diperlukan oleh manusia. Pertanian itu merupakan sektor yang paling umum di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu bekerja sebagai petani. Menurut data dan pusat statistik per Agustus 2022 dari 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 135,3 juta penduduk yang bekerja, 29,96% yang bekerja di sektor pertanian. Menurut angka tersebut, jumlah petani di Indonesia mencapai sekitar 40,64 juta orang. Hal tersebut karena negara Indonesia ini merupakan negara eh, agri eh, negara agraris yang mengandalkan pertanian sebagai sektor utamanya. Di Indonesia sendiri, pemasaran hasil pertanian hanya bisa dilakukan oleh usaha-usaha menengah ke atas karena memiliki cukup pengetahuan tentang pemasaran baik. Beberapa petani seperti petani kecil cukup sulit untuk melakukan pemasaran hasil pertanian karena kurangnya akses dan pengetahuan tentang pemasaran yang baik. Hanya petani kecil yang bermitra dengan usaha-usaha tertentu eh, yang dapat yang dapat memasarkan hasil pertaniannya. Untuk itu dibutuhkan pelatihan dan bimbingan dalam sektor pertanian. Pemasaran berkelanjutan berfokus pada menciptakan sistem pemasaran yang mendukung produksi ramah lingkungan, distribusi yang efisien, dan konsumsi yang bertanggung jawab. Konsep pemasaran berkelanjutan dalam pertanian dapat diuraikan berikut: satu, keseimbangan ekonomi dan lingkungan; dua, keadilan sosial; dan tiga, pengurangan dampak negatif. Konsep ini dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi digital, menciptakan pasar yang inklusif bagi petani kecil, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Contohnya, contohnya seperti di platform digital seperti Tani Hub dan Sayur Box telah berhasil menghubungkan petani langsung dengan konsumen, sehingga memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan pendapatan petani. Berikut ini adalah beberapa peran dari pemasaran berkelanjutan, yaitu satu, meningkatkan kesejahteraan petani; dua, mengurangi pemborosan pangan; tiga, mendorong konsumsi lokal; empat, meningkatkan keberlanjutan lingkungan; lima, diversifikasi pangan. Untuk mengoptimalkan peran pemasaran berkelanjutan dalam pendukung ketahanan pangan, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan pemasaran berkelanjutan seperti satu, digitalisasi pemasaran; dua, pendidikan konsumen; tiga, kemitraan dengan sektor swasta; empat, penguatan infrastruktur; lima, inovasi produk; enam, insentif untuk praktik berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemasaran berkelanjutan di Indonesia masih memiliki beberapa faktor penghalang, seperti tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Contohnya seperti satu, inefisiensi rantai pasok; dua, pemborosan pangan; tiga, ketimpangan akses pasar; empat, kurangnya edukasi konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan dari beberapa pihak seperti pemerintah, pengusaha swasta, dan lain sebagainya, dan masyarakat untuk membantu para petani dalam meningkatkan pemasaran berkelanjutan supaya dapat tercipta ketahanan pangan yang bertahan terus-menerus, dan juga dibutuhkan anak muda yang tertarik dengan pertanian sehingga dapat mendorong masyarakat dan petani kecil lainnya untuk ikut dan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pemasaran berkelanjutan. Simpelnya, pemasaran hasil pertanian berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi pemborosan pangan, promosikan konsumsi lokal, dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini dapat menciptakan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan. Namun keberhasilan implementasinya memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan masyarakat. Sebagai contoh, program Agropolitan di Malang telah menunjukkan keberhasilan dalam
mengintegrasikan petani dengan pasar melalui pendekatan kawasan berbasis agribisnis sehingga meningkatkan efisiensi rantai pasok dan kesejahteraan petani. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.